Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Pusaka Tani. Eh, ini kondisi NK Naga. NK Naga 89 hari setelah tanam atau 90 hari ya. Lebih tepatnya itu. Kurang lebih ya 90 hari lah kalau nggak salah. Di video sebelumnya yang saya posting terkait busuk batang dan busuk buah. Apa sih busuk batang dan busuk buah? Saya kira dua hal tersebut satu buah kenyataan, cuma dua nama. Jadi satu kejadian cuma memiliki dua nama, busuk buah dan busuk batang. Itu banyak yang memberi tanggapan, oh beda itu, busuk batang dan busuk buah itu beda. Oke, di sini saya tidak akan memberi penghakiman terhadap pengertian tersebut. Di sini saya akan berbicara sesuai pengalaman saya yang saya alami sendiri, penanaman sendiri, dan saya rawat sendiri jagungnya. Baik, busuk batang. Di video sebelumnya saya membuat judul video dengan meminimalisir busuk batang dengan perampasan daun. Oke, busuk batang. Pengertian busuk batang sendiri kan menurut kebanyakan orang itu satu pohon dari bawah sampai atas itu mati. Itu disebut busuk batang. Kalau cuma buahnya saja yang busuk, itu disebut busuk buah. Bagaimana penanganan atau bagaimana cara meminimalisir busuk buah atau busuk batang? Dan kemarin kebetulan saya membuat postingan video dengan judul cara meminimalisir busuk batang. Apakah ada kesamaan, ada perbedaan cara meminimalisir antara busuk batang dan busuk buah? Menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya sama. Caranya ya, cara meminimalisir ya, bukan antara busuk batang dan busuk buah itu sama atau enggak, saya tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu, saya cuma membahas cara meminimalisir busuk batang. Setahu saya namanya busuk batang. Kalau batangnya itu busuk, otomatis buahnya juga ikut busuk. Dan busuk buah, menurut persepsi orang-orang, busuk buah yang busuk cuma buahnya saja, tapi batangnya tidak busuk. Oke, mari saya lihat. Busuk batang. Nah, ini busuk batang menyebutnya, karena dari batang sampai atas itu mati busuk. Ini buahnya juga ikut busuk. Ini menyebutnya, kata orang-orang itu busuk batang. Oke. Dan ya yang kayak gini, yang atasnya masih sehat tapi buahnya busuk, itu namanya, kata orang-orang, disebut busuk buah. Sepengetahuan saya, kalau busuk buah yang disebut yang busuk itu buahnya dulu,
lama kelamaan si daun ini, si batang ini juga ikut busuk. Jadi kalau sudah semuanya sudah busuk, apakah awalnya disebut busuk buah, tapi kalau sudah dari batangnya ikut busuk, apakah namanya juga berubah menjadi busuk batang? Monggo dijawab di komen nanti ya. Saya hanya mempertanyakan itu. Dan ini contoh. Ini awalnya cuma buahnya saja yang busuk. Ini. Dan lama kelamaan ini kan masih sehat. Masih sehat. Ini sudah mulai menguning. Ikut mati. Ikut busuk. Jadi awalnya dinamakan mungkin persepsi orang-orang awalnya oh itu busuk buah. Tapi kelamaan ininya batangnya ikut busuk, apakah nanti namanya menjadi busuk batang? Menurut saya sih sama ya, seperti ini. Nah, busuk batang, kalau menyebutnya ya satu nama aja. Saya jarang sekali menyebut busuk buah. Busuk buah artinya ya nama yang familiar menurut saya sih ya busuk batang, itu aja. Ini awalnya juga buahnya dulu, akhirnya pohonnya juga buat batangnya jagung ikut busuk. Itu yang saya maksud. Kalau katanya busuk buah itu di pangkalnya ada hewan yang bersarang, akhirnya buahnya busuk, itu setahu saya, ini pernyataan pribadi saya, mohon dikoreksi, saya juga petani baru soalnya, mohon dikoreksi yang lebih suhu lah, lebih lama berkecimpung di dunia pertanian. Setahu saya kan hewan-hewan yang dimaksud itu mungkin coba dilihat ya. Nah, masa ini nggak tahu yang mana yang disebut hewan-hewan, nggak tahu yang mana. Kalau saya pernah lihat sih, pernah ini saya ini kan masih sehat, agak sehat, cuma sudah mulai ada tanda-tanda menguning tuh, juga mau menusul buahnya busuk. Nggak tahu mana hewan yang berhinggap di pangkal buahnya untuk menjadikan buahnya busuk, yang mana saya nggak tahu juga sih. Soalnya kalau menurut saya busuk batang dan busuk buah itu sama. Yang nama yang familiar di sini sih busuk batang. Dan itu menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya pribadi, busuk batang itu disebabkan oleh kelembapan tanah. Menurut saya, bukan dari hewan yang katanya di pangkal sini, pangkal tongkol jagungnya itu ada hewan yang hinggap, akhirnya buahnya busuk. Seperti ini juga. Ini awalnya buahnya dulu yang busuk, lama kelamaan daunnya juga ikut busuk. Nah ini masih sehat, ini kelamaan juga akan menguning. Jadi itu pengalaman pribadi saya. Setahu saya busuk batang itu dipengaruhi oleh kelembapan tanah. Ini punya orang sebelah ini NK 212, itu busuk batangnya juga sangat banyak. Karena apa? Jaraknya sangat rapat, padahal ini nggak ada gulma, nggak ada rumput-rumput yang membuat tanah itu semakin lembab. Cuma dia jarak kerapatannya itu sangat rapat, jadi cahaya yang masuk untuk menyinari tanah ini sangat minim. Otomatis
lembab juga, meskipun nggak ada apa namanya gulmanya, tapi jarak jagungnya sangat rapat juga mengakibatkan kelembapan tanah. Nanti saya cek yang ini busuk batangnya yang sebelah ini lihat ini dulu. Nah, kayak ini awalnya buahnya dulu yang busuk, daunnya masih segar, tapi antara 3 hari ke depan atau 4 hari pasti itu daunnya akan ikut menguning dan otomatis ikut busuk. Itu antara dua nama, busuk batang dan busuk buah, menurut saya pribadi itu adalah satu kasus, satu kejadian. Menurut saya sih banyak yang memperdebatkan itu tentang busuk batang dan busuk buah itu beda. Kalau menurut saya dari orang-orang itu kan dinamakan busuk buah itu yang busuk buahnya saja. Kalau busuk batang otomatis buahnya juga ikut busuk. Nggak mungkin batangnya busuk buahnya segar, kan nggak mungkin juga. Nah, itu soal waktu sih menurut saya. Lama kelamaan ini juga akan, atau 4 hari ke depan lah, 4 hari ke depan loh, itu sudah kelihatan menguning. Ini buahnya dulu yang busuk, itu sudah ikut menguning. Jadi gitu menurut saya. Nah, ini kelembapan yang mempengaruhi. Ini jaraknya akan sangat rapat di jagung. Banyak sekali yang busuk batang. Nih, jarak kerapatannya lihat. Cuma berapa itu jarak antara larian, kalau nyari cuma berapa senti, enggak ada 70, itu 65 atau 60 lah. Ini busuk batangnya sangat banyak ini. Nah, ini punya saya alhamdulillah tanam jarak standar ini, wajar lah kalau ada. Ini karena sangat lembab tanahnya, soalnya kalau hujan air yang situ tumpah ke sini. Mungkin para suhu bisa dijelaskan pendapatnya, monggo di komen. Saling berbagi ilmu menurut pengalaman masing-masing, karena dari tanam yang jagung ini saya nanamnya ikut sampai tumbuh, sampai pemukan pertama, kedua, perawatan sampai hampir panen itu saya sendiri yang jagung ini. Jadi bukan suruhan orang atau jagung orang, milik orang saya konten, bukan. Ini real jagung saya sendiri. NK Naga muat 4 kilo atau 4 bungkus bibit. Oke, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berbagi ilmu. Yang berselisih pendapat itu wajar, sangat wajar. Kita berbagi ilmu, harus ada perdebatan, harus ada perselisihan antara petani satu dan yang lain. Kalau kita sepakat-sepakat saja, nggak akan maju petani kita. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah komen. Mohon berbagi ilmunya ya. Saya juga dibantu, saya soalnya juga baru terjun di dunia pertanian itu baru 2020. Baik, ini ya. Alhamdulillah ini tongkolnya besar-besar. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.